Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Adakah siswa yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasarnya adalah 3.13 dan 4.13, yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar, dan menyimpulkan isi, kabar, keperluan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai legenda daerah setempat. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu belum terdapat teknologi, dan untuk berkomunikasi pada zaman dahulu menggunakan media surat. Nah, pada zaman sekarang surat masih sering digunakan, yaitu yang sering digunakan adalah surat dinas dan surat pribadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Nah, selanjutnya silahkan perhatikan pada PowerPoint. Bisa melihat contoh surat pribadi dan surat dinas. Nah, setelah anak-anak melihat contoh tersebut, menurut kalian apa sih surat pribadi dan surat dinas itu? Ya, benar yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Surat pribadi dan surat dinas merupakan surat yang ditulis secara pribadi atau secara lembaga, dan perbedaannya surat pribadi adalah untuk kepentingan pribadi, sedangkan surat dinas untuk kepentingan formal. Nah, lalu apa fungsi dari surat pribadi dan surat dinas? Bagus, benar. Jadi, surat pribadi adalah untuk menyampaikan informasi, begitu juga dengan surat dinas. Jadi ketika kita akan menyampaikan informasi atau berkomunikasi, kita bisa menggunakan surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang telah ditayangkan sebelumnya? Bagus ya yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, surat pribadi yang ditulis oleh Jaya untuk temannya Pranowo memiliki isi tentang Jaya yang menanyakan kabar Pranowo dan memberitahukan kabar dirinya, serta mengajak Pranowo untuk ikut reuni sekolah. Nah, lalu untuk surat dinas, adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Bagus sekali. Nah, surat dinas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial memiliki isi untuk mengundang siswa sekolah SD untuk menghadiri penontonan film bersama untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah mengetahui sedikit tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi untuk memperkuat materi sebelumnya.
Ya, seperti yang kita ketahui, surat merupakan media komunikasi. Nah, dari seseorang untuk seseorang, atau dari seseorang untuk lembaga, atau dari lembaga untuk lembaga, tergantung pada tujuan surat tersebut. Nah, selain sebagai media komunikasi, surat memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan media komunikasi lain. Nah, komunikasi melalui surat memberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk berpikir dan untuk merenungkan hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, melalui surat, baik buruknya, permohonan, undangan, perizinan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan dengan matang. Nah, pertimbangan ini berkenaan dengan pilihan kata, struktur kalimat, dan isi surat itu. Surat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat bukti tertulis, yang kedua sebagai pengingat, yang ketiga sebagai bukti sejarah atau sebagai suatu kenangan, yang keempat pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir adalah sebagai duta atau wakil. Jadi ketika kita menyampaikan surat, hal tersebut sudah bisa menjadi suatu bukti. Secara umum, surat itu dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah surat pribadi yang tadi telah disampaikan, yaitu surat yang disampaikan secara pribadi dari individu satu ke individu lain dalam rangka untuk menyapa atau menanyakan kabar, tidak bersifat formal. Nah, selanjutnya ada surat dinas, yaitu merupakan surat yang ditulis atau disampaikan oleh individu pada instansi, dari instansi untuk individu ataupun dari instansi ke instansi lainnya dalam bentuk formal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang terakhir terdapat surat niaga. Nah, surat niaga ini merupakan surat yang berkepentingan untuk berniaga atau pengiriman barang. Baik anak-anak, karena kalian sudah memahami materi kali ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, silahkan untuk melihat pada bagian evaluasi pada PowerPoint dan lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Kalian bisa membagi kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai 4 hingga semua orang memiliki angka masing-masing dan bergabung dengan orang-orang yang memiliki angka yang sama. Nah, setelah membagi kelompok, kalian akan mendiskusikan tugas evaluasi dari Ibu untuk kemudian dipresentasikan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Oh, bagus. Jika sudah selesai, silahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagus sekali anak-anak yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan terima kasih atas tanggapan dari teman-teman yang lain untuk presentasi dari kelompok-kelompok lain. Nah, hasil presentasi kalian sudah bagus dan baik. Namun perlu diingat, jika kita mengerjakan soal dan menemukan pertanyaan yang mengacu pada teks yang sudah ada, kita harus memberikan bukti yang mendukung jawaban seperti pada soal nomor 3, yaitu jelaskan dengan tepat fungsi surat sebagai alat bukti tertulis dari surat yang telah dibaca. Nah, saat menjawab pertanyaan tersebut,
Selain mengemukakan jawaban dari pertanyaan kalian harus menyertakan bukti. Misalnya untuk membuktikan bahwa surat tersebut adalah bukti tertulis. Nah, kalian menyebutkan pada kalimat mana surat tersebut bisa menjadi bukti, seperti itu. Nah, untuk keseluruhan, kalian sudah sangat bagus untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jika kalian masih merasa belum puas dan ingin lebih mendalami mengenai surat dinas dan surat pribadi, kalian bisa mencari di buku-buku di perpustakaan dan dari internet. Nah, seperti yang sudah tadi dipaparkan, surat pribadi dan surat dinas itu memiliki beberapa fungsi, yaitu alat bukti tertulis, sebagai pengingat, bukti sejarah atau sebagai suatu kenangan, pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan, dan sebagai duta atau wakil. Nah, baik, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih pada kalian yang sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.